Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan penjumlahan vektor, di mana pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menjumlahkan vektor itu secara grafis. Tingkat kepresisian penjumlahan vektor secara grafis itu bergantung seberapa tepat kita menggambar. Jika vektor digambarkan hanya dalam bentuk sketsa, maka ketelitian atau kepresisian dari gambar kita mungkin akan sangat kurang. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menjumlahkan vektor dengan cara analisis matematis. Nah, pertama kita mulai dari yang sederhana. Misalkan, kita bahas vektor-vektor yang berada di dalam satu garis. Misal, saya punya sebuah benda, kemudian benda ini ditarik dengan gaya F1 sama dengan 10 Newton. Gaya adalah vektor, digambar seperti itu. Kemudian, ditarik lagi dengan gaya yang lebih besar. Misalkan, ini F2, besarnya adalah 20 Newton. Ketika ada dua buah vektor seperti ini segaris, maka resultannya Anda tinggal menjumlahkan secara aljabar biasa. Ini untuk mencari besar. Besarnya berarti F1 ditambah F2 atau 10 Newton ditambah 20 Newton, hasilnya adalah 30 Newton. Ini berbicara besar. Yang harus Anda ingat bahwa vektor ini memiliki dua komponen, memiliki dua hal. Satu besar, yang kedua adalah arah. Untuk arahnya, kita bisa menyebutnya arahnya ke kanan, sesuai dengan gambar yang kita lihat, atau kita bisa menyebut arahnya ke sumbu X positif, karena kita tahu ini adalah sumbu X positif. Nah, ini adalah untuk menentukan arahnya. Atau sebaliknya, ketika vektornya berlawanan arah, tetapi masih satu garis. Ini benda, saya tarik ke sana dengan gaya F1 10 Newton, kemudian ke sini misalkan dengan gaya F2 15 Newton. Maka resultannya, kalau kita bicara besar resultannya, ketika Anda menemukan dua buah vektor yang berlawanan arah seperti ini, maka langkah pertama tentukan arah yang negatifnya kemana, atau arah positifnya kemana. Biasanya arah positif itu adalah ke sumbu X positif. Sehingga dalam hal ini F1 positif, F2 negatif. Tetapi itu tidak mengikat. Boleh juga Anda menggantinya, yang F2 yang positif, F1 yang negatif. Itu tidak ada masalah. Yang jelas ketika arahnya berlawanan, maka salah satu vektor dinyatakan dengan negatif. Misalkan saya ambil ke sana adalah positif, sedangkan ke sini adalah negatif. Maka dalam hal ini berarti F1 sama tambah F2. Ini menunjukkan resultan vektor. Atau kalau saya cari besarnya berarti 10 Newton dikurang 15 Newton. Atau sama dengan min 5 Newton. Min menunjukkan arahnya ke arah yang kita tentukan negatif tadi. Kita menentukan arah negatif itu adalah arah ke kiri. Maka, tanda negatif ini menunjukkan bahwa resultannya, arah resultan vektornya adalah ke kiri. Sehingga, komponen kedua dari vektor, yaitu arah, itu adalah ke kiri. Atau ke sumbu X negatif. Ini berlaku juga untuk beberapa buah vektor.
Contoh misalkan, ini ada 4 buah gaya, 2 ke kanan, 2 ke kiri. Bebas saja. Tetapi, walaupun gayanya banyak, ini masih berada dalam satu garis yang sama. Nah, sehingga hasil atau resultan dari vektor-vektor ini, kalau kita bicara besarnya, orang biasa menulis besar resultan itu dengan tanda seperti ini. Ini menunjukkan besarnya. Itu berarti kita tetapkan ke kanan positif. Jadi ke sana positif, kemudian ke sini negatif. Nah, sehingga berlaku F1 tambah F2 dikurang F3 karena ke kiri, arah negatif, kemudian dikurang F4. Atau sama dengan 10 Newton ditambah 18 Newton dikurang 8 Newton dikurang 15. Ini semua satuannya dalam Newton. Jadi penulisan satuan boleh Anda tuliskan 10 Newton, 18 Newton, atau seperti ini, angkanya dulu semua, kemudian satuannya di akhir. Ini berarti 18 kurang 8, 10. 10 tambah 10, 20, 20 kurang 15. Ini hasilnya adalah 5 Newton. Dengan arah karena ini nilainya positif, maka arahnya adalah ke kanan. Atau ke sumbu X positif. Anda jangan terpaku bahwa yang satu garis ini harus mendatar seperti ini. Bisa saja arahnya adalah seperti ini. Kemudian ini membentuk sudut 180 derajat. Posisi seperti ini ya sama dengan posisi ini, karena hakikatnya sudut yang dibentuk antara vektor-vektor ini adalah 180 derajat. Nah, sehingga tidak usah terpaku, asal tahu sudutnya 180 derajat, itu berarti pasti segaris. Atau 0 derajat, ketika berimpit, maka itu juga pasti segaris. Ini penjumlahan paling sederhana, yaitu untuk vektor-vektor yang segaris, Anda tinggal menjumlahkan dengan aljabar biasa. Oke, jadi kesimpulannya, ketika Anda menjumlahkan vektor-vektor dalam satu garis, yang harus Anda ingat adalah arahnya. Tentukan mana yang positif, mana yang negatif. Dan itu sesuai kesepakatan Anda. Yang kedua, kita akan menjumlahkan vektor yang saling tegak lurus. Tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Kalau ada dua buah vektor, ini vektor F1 misalkan, kemudian ini vektor F2, dan ini membentuk sudut 90 derajat, atau sudut siku-siku, atau saling tegak lurus, maka resultannya, kalau kita gunakan cara jajaran genjang, buat dulu jajaran genjang, kemudian resultannya adalah yang ini. Untuk mencari resultan dari vektor ini, maka Anda bisa lihat, karena ini membentuk segitiga siku-siku, kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan sudut yang dibentuknya adalah ini. Kita sebut saja sudutnya adalah theta. Maka, untuk mencari besarnya, besar atau panjang dari resultan vektor ini, Anda tinggal gunakan saja rumus Pythagoras. Berarti F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini ketika kita berbicara besarnya. Bagaimana arahnya? Arahnya biasanya kita nyatakan dengan sudut. Sudut terhadap sumbu X positif. Seperti ini, theta, ini sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif, sumbu ini. Nah, untuk menyatakan sudutnya, Anda boleh gunakan trigonometri. Biasanya yang diambil adalah tangen. Atau kita tulis tan theta. Anda ingat bahwa tangen itu adalah sisi di depan sudut. Kalau ini sudut, berarti sisi di depan sudut adalah ini. Dan ini sama dengan sisi ini. Nah, sehingga dalam hal ini adalah F1 dibagi dengan sisi pengapit sudut. Dibagi dengan F2.
atau RY, RX, tergantung penamaan ini. Apakah bisa dalam kosinus? Tentu saja bisa. Kalau Anda nyatakan dengan cos, theta, berarti ini sama dengan, kalau cos berarti sisi pengapit sudut, F2, dibagi dengan R, sisi miring. Kalau Anda nyatakan dengan sin, ini berarti F1 per R. Karena F1 ini di sini sama dengan ini. Kalau di sini berarti di depan sudut, maka hubungan trigonometrinya adalah sin. Sebagai contoh, misalkan saya punya 4 buah vektor. Vektor itu adalah seperti ini F1 dan F2, ada pada sumbu X, 3 Newton dan 1 Newton. Kemudian arah sumbu Y itu 2 Newton dan 1 Newton. Kemudian Anda ditanya berapa resultan dari vektor-vektor tersebut. Maka untuk mencari resultan vektor-vektor tersebut, kita lihat dulu pada sumbu X. Resultannya adalah, ini karena sudah searah, berarti F1 tambah F2, atau sama dengan 4 Newton. Kemudian pada sumbu Y, ini resultan pada sumbu X, pada sumbu Y saya sebut RY, ini ada F3 dan F4. F3-nya 2 Newton dan F4-nya adalah 1 Newton. Sehingga resultannya adalah 3 Newton. Kalau saya gambarkan, bagian RY sama dengan 3 Newton, bagian RX ini adalah 4 Newton. Kalau kita cari resultannya, untuk mencari arahnya, maka kita gunakan tangan. Tan theta sama dengan RY per RX, atau dalam hal ini berarti 3 per 4. Sehingga tan inverse dari 3 per 4, kalau Anda lihat di kalkulator atau tabel, itu adalah hasilnya 36,8 derajat, atau kalau saya bulatkan, 37 derajat. Jadi, resultan dari vektor-vektor ini adalah, besarnya adalah 5 Newton, sedangkan arahnya membentuk sudut 36,8 terhadap sumbu X. Jika sebelumnya kita telah mencari resultan antara dua buah vektor yang saling tegak lurus, maka bagaimana kalau sudutnya tidak spesifik tegak lurus? Nah, untuk mencari resultan vektor dengan sudut yang sembarang, maka Anda lihat persamaan seperti ini. Misalkan saya punya dua buah vektor. Vektornya adalah F1 yang hijau ini, kemudian vektor F2 yang merah. Kemudian dua buah vektor ini saya cari resultannya dengan cara jajaran genjang. Kalau saya gunakan cara jajaran genjang, maka saya buatkan jajaran genjangnya dari dua buah vektor ini. Kemudian saya tarik garis ini sebagai resultannya. Misalkan, sudut yang dibentuk antara F1 dengan F2 adalah theta, maka besar resultan ini Anda gunakan persamaan ini. Jadi F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 dikalikan cos theta, cos sudut ini. Nah, kalau sudutnya 90 derajat atau saling tegak lurus, maka nilai cos theta itu adalah sama dengan 0. Ya. Sekali lagi, kalau antara F1 dan F2 seperti ini, membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka nilai cos 90 sama dengan 0. Kalau cos 90 sama dengan 0, maka bagian ini semuanya 0. Nah, sehingga rumusnya adalah jadi ini. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Ini persis seperti rumus yang sebelumnya. Nah, sekarang, andaikan saya tahu sudut antara R
dengan F2 adalah alfa, ini sudut yang kecil ini. Kemudian sudut antara F1 dengan R adalah gamma, yang ini, yang atas. Jadi ini alfa, ini gamma. Maka hubungan dari ketiganya ini berlaku persamaan ini. Jadi R per sin sudut yang theta ini, itu akan sama dengan F1 per sin sudut yang ada di seberangnya di sini, yaitu alfa, sama dengan F2 per sin sudut yang ada di depannya, yaitu sudut gamma. Gambar ini bisa dikembangkan juga seperti ini. Misalkan, ini R, kemudian sudut antara F1 dan F2-nya theta, persis seperti ini. Kemudian, sudut yang dibentuk antara R dengan F2 adalah ini, alfa. F2 dengan R adalah alfa. Kemudian sudut yang dibentuk antara F1 dengan R adalah gamma. Ini sama, gambarnya sama. Nah, jika sistemnya seperti ini, berlaku juga persamaan yang di atas. Jadi, berlaku R per sin sudut yang ada di depannya, yaitu theta. Ini R, ini sudut yang ada di depannya. Sama dengan F1 per, ini F1 per sin sudut yang ada di depannya, yaitu yang ini. Atau sama dengan F2 per sin sudut yang ada di depannya. Kalau ini F2, maka sudut yang ada di depannya adalah ini, yang gamma. Tentu saja ini ada cara penurunannya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dari soal, dapat kita lihat bahwa F1 itu besarnya adalah 8 Newton. F2 besarnya adalah 6 Newton. Sedangkan sudut yang dibentuknya adalah 60 derajat. Ketika Anda ditanya berapa besarnya, maka untuk mencari besar, Anda gunakan persamaan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 dikalikan cos sudutnya, yaitu cos theta. Atau kalau saya masukkan angkanya, F1-nya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 8 dikalikan 6 dikalikan cos 60. Atau 8 kuadrat adalah 64 tambah 36 tambah cos 60 setengah. Setengah dikalikan 2, 1. Nah, kemudian tinggal 8 kali 6 dikalikan 48. Sehingga hasilnya adalah akar 148. Satunya dalam Newton. Ini Newtonnya sengaja saya keluarkan biar mudah. Akar 148 adalah 12,2 satunya dalam Newton. Oke, sekarang perhatikan soal berikut. Di soal bisa Anda lihat bahwa ada 3 buah vektor seperti ini kurang lebih. Ini sudutnya adalah 120 derajat. Ini adalah vektor F1. Ini adalah vektor F2. Kemudian sudut ini adalah 150 derajat. Kemudian ini ada tanda begini. Ini menunjukkan ini sudutnya adalah 90 derajat. Dan ini adalah vektor F3. Nah, kemudian di sini diketahui nilai F3 adalah 100 Newton. Nah, selanjutnya Anda diminta berapa nilai F2, berapa nilai F1. Untuk menyelesaikan soal ini, maka Anda gunakan F1 per sin sudut yang ada di depannya. Ini F1, sudut yang ada di depannya adalah ini, yaitu 150. Kemudian sama dengan F2 per sin sudut yang ada di depan F2, yaitu 90 derajat. Sama dengan F3 per
sin sudut yang ada depannya. Sin 120 derajat. Persamaan ini bisa saya tulis seperti ini. F1 sin 150. Sin 150 adalah setengah. Kemudian F2 per sin 90. Sin 90 adalah 1. Kemudian F3 setengah akar 3. Nilai-nilai ini bisa Anda cari di kalkulator, atau Anda cari di tabel, atau mungkin Anda sudah tahu di matematik. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Yang ditanya adalah berapa besar F1, F2, karena F3-nya sudah ada. Saya akan selesaikan dulu F2 dengan F3. Berarti bisa saya tulis F2 per 1 sama dengan F3-nya 100 per setengah akar 3. Atau F2 per 1 adalah F2 sama dengan 100 bagi setengah, yaitu 200 per akar 3-nya tetap tinggal. Kemudian ini kita rasionalkan. Cara merasionalkannya dikalikan akar yang sama. 200 per akar 3, ini yang atas, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 bagi akar 3 kan 1, tidak merubah apapun. Atau ini saya tulis 200 kali akar 3, 200 akar 3, akar 3 kali akar 3, itu sama dengan 3. Jadi nilai dari F2 itu nilainya 200 per 3 akar 3. Kemudian untuk F1. Untuk F1 saya selesaikan. F1 per setengah. Ini Anda tinggal milih saja mau pakai F2 per 1 atau F3 per setengah akar 3, sama saja. Saya gunakan yang F2 per 1. F2-nya adalah 200 per 3 akar 3. Dibagi dengan 1. Atau F1 sama dengan setengah dikalikan 200 per 3 akar 3. Atau sama dengan 200 per 6 akar 3. Ini adalah besar F1-nya. Inilah penyelesaian soalnya. Sekarang kita lihat soal berikut. Nah, di soal katanya ada dua buah vektor yang saling tegak lurus. F1 dan F2. Ini saya gambarkan seperti ini. Ini bebas, boleh F2-nya di atas atau F1-nya di bawah. Tapi yang jelas, dua-keduanya membentuk sudut 90 derajat. Atau saya gambarkan seperti ini. Informasi pertama adalah F1 banding F2 katanya 5 banding 12. Atau ini boleh saya tulis F1 banding F2 sama dengan 5 banding 12. Ini dengan atas sama. Atau bisa saya tulis F1 sama dengan 5 per 12 dari F2. Ini saya tulis ini 5 per 12 dari F2. Ini informasi pertama. Informasi kedua yang diketahui adalah katanya resultannya adalah 26. Kemudian Anda ditanya, berapa nilai F1? Untuk menjawab ini, Anda tahu bahwa resultan vektor itu bisa saya tuliskan R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Ini pakai rumus ini karena tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, ini pakai yang tambah 2F1 F2 cos alpha. Oke, selanjutnya katanya R-nya adalah 26 sama dengan F1. F1-nya adalah ini. F1-nya adalah 5 per 12 dari F2. Ini semuanya kita kuadratkan. Tambah F2 kuadrat. Kemudian kedua ruas saya kuadratkan, maka ini jadinya 26 kuadrat. Terus ini akar 5 per 12 F2
kuadrat tambah F2 kuadrat. Ini juga sama. Kuadrat, jadi yang ini dikuadratkan, yang akar ini juga semua dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan, saya simpan saja begini, 26 kuadrat. Kemudian akar dikuadratkan. Maka tinggallah di dalamnya jadi 5/12 F2 kuadrat. Ini yang di dalam kurung sini. Tambah F2 kuadrat. Atau 26 kuadrat sama dengan 5 dikuadratkan 25, 12 dikuadratkan 144, F2 dikuadratkan F2 kuadrat, tambah F2 kuadratnya saya buat begini, 144/144. Ini tidak merubah apapun, tapi jadi sama dengan ini penyebutnya. F2 kuadrat. Atau boleh saya tulis 26 kuadrat sama dengan 25 F kuadrat tambah 144 F2 kuadrat, ini F2, dibagi dengan 144. Karena penyebutnya sudah sama. Atau saya tulis jadi 26 kuadrat sama dengan 25 tambah 144. Itu 169 F2 kuadrat per 144. Atau F2 kuadrat sama dengan 144 dikali 26 kuadrat dibagi 169. Atau F2-nya sama dengan akar 144 dikali 26 kuadrat dibagi 169. Atau sama dengan akar 144 adalah 12, 26 kuadrat diakarkan 26, 169 diakarkan adalah 13. 26 bagi 13 adalah 2, 2 kali 12 sama dengan 24. Itulah F2-nya. Sama dengan 24. Bagaimana F1-nya? F1-nya, tadi Anda sudah tahu, ini F1-nya sama dengan 5/12 dari F2. Atau 5/12 dari 24. 5/12 dari 24. Ini 2, 2 kali 5 adalah 10. Inilah jawabannya untuk soal di atas. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana mencari resultan vektor dengan cara uraian vektor. Sebagai contoh, saya memiliki 3 buah vektor seperti berikut. Pertama, ada vektor V1, arahnya ke kiri atas, besarnya 8 meter per sekon, membentuk sudut 30 derajat. Yang kedua, V2 arahnya ke bawah, besarnya 4 meter per sekon. Kemudian vektor ketiga adalah V3, besarnya 6 akar 3. Akar 3 sebetulnya bisa dihitung, yaitu 1,73. Tidak ada masalah. Dari ketiga vektor ini, bagaimana resultannya? Kalau ditanya bagaimana resultannya, berarti dua hal ditanyakan. Pertama, bagaimana besarnya, yang kedua bagaimana arahnya. Nah, untuk mencari besar resultan vektor, maka kita akan menggunakan metode uraian. Caranya seperti apa? Nah, kita lihat. Yang pertama, kita buat sumbu koordinat Kartesius atau sumbu EQY. Setelah kita buat sumbu koordinat ini, maka kita tempatkan ketiga buah vektor ini dengan titik pangkal. Semuanya berada di 0,0, berarti berada di sini. Nah, oleh karena itu, vektor ini pindah ke sini, vektor ini pindah ke sini, kemudian vektor ini pindah ke sini. Semuanya titik pangkalnya sama, tapi tidak merubah sudut. Langkah ketiga adalah kita uraikan vektor-vektor yang miring terhadap sumbu X atau sumbu Y. Dalam hal ini, vektor yang miring adalah V1 dan V2. Dia miring terhadap sumbu X atau sumbu Y.
Misalkan kita lihat dulu vektor Phi1. Phi1 miring ke sini. Nah, vektor yang miring ini kemudian kita uraikan. Hasil penguraiannya adalah sebagai berikut. Phi1 saya uraikan, ini menjadi yang warna hijau, terhadap sumbu X, saya sebut penguraian Phi1 terhadap sumbu X ini saya sebut dengan Phi1X, artinya Phi1 yang diuraikan terhadap sumbu X. Kemudian, Phi1 ini saya proyeksikan ke sumbu Y, sehingga saya peroleh vektor yang ini, yang hijau ini. Ini saya sebut vektor Phi1Y, yaitu vektor Phi1 yang saya proyeksikan ke sumbu Y, atau komponen vektor Phi1. Begitu juga dengan Phi2. Phi2 saya uraikan ke sumbu X, dan saya uraikan ke sumbu Y. Dan hasil penguraiannya adalah sebagai berikut. Phi2, ini saya uraikan ke sini, maka saya peroleh ini adalah Phi2X. Kemudian satu lagi saya uraikan ke sebelah sini, maka ini saya sebut dengan Phi2Y. Nah, sehingga semuanya menjadi 5 buah vektor. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sudah tidak ada lagi vektor Phi1 dan Phi2 yang miring. Karena yang miring ini sudah kita luruskan, sudah kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Langkah selanjutnya adalah mencari hubungan. Kalau di sini kita peroleh 8, panjang ini 8, berapa panjang ini? Berapa panjang Phi1X? Atau kalau ini panjangnya 8, berapa nilai Phi1Y? Begitu juga dengan Phi2. Kalau ini nilainya adalah 6 akar 3, maka Phi2X-nya berapa? Dan Phi2Y-nya berapa? Untuk mencari panjang ini, dan yang lainnya, maka kita gunakan hubungan trigonometri. Misalkan bagian untuk Phi1. Kita lihat, Phi1X itu posisinya di sini. Sedangkan Phi1 ini di sini. Kalau kita lihat bagian ini seolah-olah segitiga siku-siku, dengan siku-sikunya di sini. Phi1Y yang di sebelah sini, itu sama pasti panjangnya dengan ini. Jadi boleh Phi1Y yang sebelah sini, ini saya pindahkan di sini. Jadi Phi1 ini adalah sisi miring, kemudian Phi1X ini adalah pengapit sudut ini. Dan Phi1Y adalah posisinya berada di depan sudut. Nah, berdasarkan hubungan trigonometri, cos 30 itu, ini sudutnya, itu adalah sisi pengapit sudut, berarti sisi ini, Phi1X, dibagi dengan sisi miring, yaitu Phi1. Atau kalau saya tulis, Phi1X sama dengan Phi1 cos 30. Tahu kalau saya tulis sini, ini adalah Phi1 cos 30. Bagaimana Phi1Y-nya? Phi1Y-nya itu berada di sini, sama dengan di sini. Posisinya ada di depan sudut ini. Berarti dia sama dengan sin. Sehingga boleh saya tulis Phi1Y-nya itu berlaku sin 30 sama dengan sisi di depan sudut. Sisi depan sudut adalah ini. Sama dengan Phi1Y per Phi1. Phi1 itu adalah sisi miring. Atau Phi1Y sama dengan Phi1 sin 30. Begitu juga untuk Phi2X. Phi2X posisinya di sini. Dan dia mengapit sudut ini. Maka Phi2X akan sama, yaitu menjadi Phi2 cos pengapit sudut 60. Sedangkan Phi2Y-nya adalah Phi2 sin 60. Sehingga kalau saya tuliskan sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Di sumbu X, ini
ada V1 cos 30. Ada V1X yang besarnya adalah V1 cos 30. Atau V1X sama dengan V1-nya adalah 8 meter per sekon kalikan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Atau V1X sama dengan 4 akar 3 meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah V2X. V2X itu sama. V2 cos 60. V2X itu nilainya adalah 6 akar 3 meter per sekon. Sedangkan cos 60 itu nilainya adalah setengah. Sehingga kalau Anda kalikan, ini adalah jadi 3 akar 3. Yang harus Anda ingat, bahwa arah V1X dengan V2X itu berlawanan. Sehingga salah satunya harus Anda tetapkan sebagai tanda negatif. Ini saya ambil tanda negatif yang ke sebelah kiri, yang V1X. Berarti yang ini adalah negatif. Karena arahnya adalah ke kiri. Sebetulnya tidak bermasalah ketika Anda menetapkan ini yang negatif. Berarti kalau ini negatif, sebelah sini yang positif. Oke, kemudian pada sumbu Y. Pada sumbu Y, pertama ada V1Y, yang kecil nih. V1Y itu sama dengan V1 sin 30. V1-nya 8 meter per sekon, sin 30-nya adalah setengah. Sehingga V1Y itu hasilnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian V2Y. V2Y itu sama dengan V2 sin 60. V2-nya adalah 6 akar 3, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Mengalikannya, 6 kali setengah 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga V2Y sama dengan 9 meter per sekon. Kemudian, pada sumbu Y, ini ada 3 buah vektor. 1 V1Y yang pendek ini, 2 V2Y, kemudian 3 adalah V3. Untuk V3 tidak usah diuraikan karena sudah berada dalam sumbu Y. Sehingga nilai V3 ini tinggal tuliskan saja. V3 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, sekarang karena arahnya ke bawah, ini saya tetapkan sebagai arah negatif. Ini adalah hasil penguraian vektor dari vektor-vektor ini. Jadi, yang V1 ini kita uraikan menjadi V1Y dan V1X. V1X nilainya adalah ini. V2X nilainya adalah ini. Kemudian V1Y nilainya adalah ini. Kemudian V2Y nilainya ini. Dan terakhir ada V3. Jangan lupa perhatikan tanda positif negatif vektor. Nah, setelah Anda memperoleh hubungan dari komponen-komponen vektornya, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan yang sesumbu. Berarti yang ini kita jumlahkan dengan ini. Kemudian yang ini kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, hasil penjumlahannya bisa kita lihat sebagai berikut. Nilai-nilai tadi saya pindahkan. Ini seperti ini. V1X nilainya 4 akar 3. V2X 3 akar 3. Kemudian pada sumbu Y, V1Y 4 meter per sekon. V2Y 9 meter per sekon. Kemudian V3-nya adalah 4 meter per sekon. Kemudian tadi V3-nya arahnya ke bawah, ini bertanda negatif. Langkah selanjutnya adalah kita mencari resultan pada sumbu X. Karena ada 2 vektor, maka kita jumlahkan saja, berarti V1X tambah V2X. V1X-nya bertanda negatif, berarti min
4 akar 3. V2X-nya 3 akar 3. Nah, sehingga ini satuannya dua-duanya dalam meter per sekon. Sehingga min 4 ditambah 3. Itu hasilnya adalah 1 akar 3. Atau saya tulis min akar 3 meter per sekon. Jadi akar 3-nya tetap. Yang kita perhitungkan ini sama. Yang kita hitungnya min 4 tambah 3. Jadi min akar 3. Kemudian yang sumbu Y-nya, berarti RY, itu sama dengan V1Y tambah V2Y tambah V3. Atau V1Y-nya 4, V2-nya adalah 9, kemudian V3-nya bertanda negatif, yaitu min 4. Sehingga ini kalau saya jumlahkan hasilnya adalah 9 meter per sekon. Nah, setelah Anda menemukan nilai Rx, Ry-nya, berarti kalau saya gambar ulang, ini vektornya jadi seperti ini. Ini Rx, bertanda min ke kiri, besarnya adalah akar 3. Kemudian Ry positif, ke atas ini besarnya 9. Resultannya, tentu saja Anda tinggal gunakan tinggal memasukkan ke rumus Pythagoras. Ini adalah R totalnya, sehingga R sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Atau kalau saya masukkan angkanya, Rx-nya adalah min 3, min akar 3, dikuadratkan, tambah 9 dikuadratkan. Ini satuannya dalam meter per sekon, simpan di luar. Akar 3 dikuadratkan, itu adalah 3, 9 dikuadratkan adalah 81. 3 tambah 81 adalah 84, dan kalau saya akarkan, akar 84 itu adalah 9,1 meter per sekon. Ini adalah besarnya. Jadi kalau ditanya bagaimana resultan, pertama kita sudah menemukan besarnya, yaitu 9,1 meter per sekon. Kemudian bagaimana arahnya? Untuk arahnya, kita gunakan tangan. Kita ingat bahwa tan theta sama dengan Ry per Rx. Ini Ry, ini Rx. Atau tan theta, Ry-nya adalah 9. Kemudian Rx-nya itu adalah min akar 3. Atau tan theta sama dengan 9 dibagi akar 3 itu adalah min 1,73. Hasilnya adalah min 5,2. Tan theta, tangan berapa yang hasilnya min 5,2. Maka ini berarti saya ganti jadi tan inverse dari min 5,2 sama dengan theta. Untuk menyelesaikan ini, Anda pergunakan kalkulator, atau kalau tidak boleh mempergunakan kalkulator, biasanya nanti disediakan nilainya berapa. Kalau Anda cari menggunakan kalkulator, maka theta itu nilainya adalah 79 negatif. Apa artinya? Artinya, sudut yang dibentuk oleh resultan vektor itu adalah 79 derajat ke arah kiri karena tandanya negatif. Ini adalah contoh mencari resultan vektor dengan metode penguraian. Jadi, langkah-langkah untuk mencari resultan vektor dengan cara penguraian adalah 1. Tempatkan vektor-vektor ini di sumbu koordinat dengan titik pangkal yang sama, semuanya di 0,0. Kemudian, setelah itu, uraikan vektor yang miring. Yang miring ini diuraikan 1, 2.
Yang miring ini diuraikan, 1, 2. Setelah diuraikan, cari hubungannya. Kalau ini 6 akar 3, maka Anda cari yang mendatarnya berapa. Kalau ini 8, yang mendatarnya berapa. Kemudian cari yang vertikalnya berapa. Nah, sudah ketahuan hubungannya, maka jumlahkan yang sesumbu. X dengan X, Y dengan Y. Yang harus Anda hati-hati adalah arahnya. Jangan sampai ini dijumlahkan secara langsung, padahal arahnya berlawanan. Hati-hati dalam menjumlahkan, hati-hati dalam melihat arahnya. Nah, kemudian setelah dicari resultannya, Anda tinggal masukkan ke rumus Pythagoras. R² tambah RY², nanti akan ketemu berapa hasilnya. Untuk mencari arah, gunakanlah tangan, di mana tangannya adalah RY per RX. Nah, inilah cara mencari resultan vektor dengan metode uraian.